Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Rahman, peserta PPG Daljab tahun 2023, Bat 1 LPTK UIN Walisongo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Silahkan. Semuanya siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Adinda Keisa Putri, Alda Aulia, Alifa Husnul Aini, Andini Naila, Deka Silviana, Desi Mufliha Putri, Tinwarotun Nuaim, Ulfiatun Nikmah, Askip, Vina Amelia. Baik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan baik. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Setelah kemarin kita itu membahas tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kebaikan, berkompetisi dalam kebaikan, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Kemarin capaian tujuan pembelajarannya adalah kita mampu membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dengan tartil dan makhorijul huruf. Sekarang kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan, dan kita nanti akan tujuannya apa? Kita dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham? Paham. Kalau paham, kita lanjutkan. Apa sih itu kompetisi dalam kebaikan? Kompetisi dalam kebaikan adalah upaya bersaing atau berkompetisi untuk mencapai tujuan yang positif. Untuk mencapai tujuan yang positif, yang benar, yang baik, ya, bermanfaat bagi individu, kelompok, atau masyarakat. Dalam konteks ini, kompetisi tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi atau keuntungan semata, tetapi juga dampak positif yang dapat dihasilkan. Sampai sini saya dipahami? Nih saya ingin bertanya dengan kalian. Pertanyaannya, bagaimana sih kompetisi dalam kebaikan itu dapat mempengaruhi etos kerja? Ada yang bisa menjawab? Pak, Ya. kompetisi dalam etos kerja itu dapat memberikan motivasi seseorang untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Seorang perlu partisipasi dalam kompetisi yang menekankan nilai-nilai positif seperti membantu orang lain, memberikan informasi bagi masyarakat, atau menciptakan dampak sosial
sekali, beri tepuk tangan dulu. Ada lagi siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan. Kompetisi dalam kebaikan seringkali melibatkan kayak kreativitas dalam suatu pemecahan masalah sosial. Nah, karena dapat merangsang kita untuk lebih berpikir terbuka dan juga mengembangkan ide-ide yang inovatif untuk membantu orang lain. Pola berpikir kreatif ini juga dapat dilakukan di tenaga kerja untuk meningkatkan etos kerja. Ya, beri aplaus. Ada lagi? Siapa lagi? Silakan. Nanti ya. Silakan. Sering melibatkan tim dan dapat membantu membangun keterampilan komunikasi yang baik. Keterampilan ini juga membantu dalam hal pekerjaan, seperti ketika bekerja dengan rekan kerja. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan hasil akhir yang baik. Ya, bagus sekali. Terus silakan. Nah, Kompetisi dalam kebaikan dapat menciptakan rasa kepemilikan atau kuat terhadap proyek tujuan tertentu. Seseorang mungkin merasa lebih dekat dengan tugas-tugas mereka dan berkomitmen untuk mencapai baik hal yang positif. Karena mereka menyadari bahwa usaha mereka untuk memiliki dampak baik pada orang lain dan pada masyarakat. sudah? Bagus. Beri aplaus. Satu lagi siapa? Yang bisa ngasih komentar silakan. Terlibat dalam kompetisi kebaikan dapat membantu seseorang untuk mengembangkan dan juga memperkuat nilai-nilai positif seperti empati, keteguhan, dan juga rasa tanggung jawab. Ya, bagus sekali. Semuanya jawaban kalian bagus semua, luar biasa. Baik, sekarang saya akan memutarkan sebuah video. Silakan diamati, dicermati. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan video yang akan saya putar. Meneladani perilaku dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya. Dalam perjuangan dakwahnya, ia juga tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan dalam hal berlomba-lomba melakukan kebaikan. Suatu pagi, tingkah laku Abu Bakar As-Siddiq telah menarik perhatian Umar bin Khattab. Usai sholat subuh, Abu Bakar berjalan menyusuri pinggiran kota Madinah. Berhentilah langkah kaki Umar pada sebuah gubuk kecil. Umar pun semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Setelah beberapa saat, Abu Bakar pergi meninggalkan gubuk tersebut. Perlu diketahui bahwasanya Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang dilakukan di dalam gubuk kecil. Ya, silakan. Noh. Video ini sangat memotivasi bagi semua orang karena berbuat baik dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Walaupun itu merupakan hal yang kecil, kita dapat berbuat baik semampu kita dan walaupun orang itu telah menyuruh kita tetap harus membantunya. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Silakan. Menurut saya, videonya sangat menginspirasi sekali karena mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan
kebaikan dalam kondisi apapun, dimanapun, dan dengan siapapun. Tidak peduli jika orang itu telah berbuat yang kurang baik terhadap kita. Karena berbuat kebaikan akan selalu mendapatkan hal yang terbaik dari Allah. Ya, bagus sekali. Beri hapus. Video tersebut mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan dan tolong menolong kepada sesama dalam hal yang kecil sekalipun. Tolong menolong sesama adalah kewajiban bagi kita semua sebagai umat manusia. Tolong menolong kepada siapa saja dan tidak harus orang yang kita kenal saja. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Ada lagi? Silakan. Dalam video tersebut mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan sekecil apapun itu dan tetaplah berbuat baik kepada sesama meskipun orang tersebut tidak sebaliknya dengan kita, dan tetaplah saling tolong menolong, berbuat kebaikan karena orang yang baik akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya, bagus sekali. Beri hapus. Ada satu lagi. Ya, silakan. Menurut saya video tersebut selalu menginspirasi saya sehingga saya dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Video tersebut dapat membantu semangat dan serta orang-orang yang menonton video tersebut tahu betapa pentingnya kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Serta orang yang telah terlanjur melakukan perbuatan yang kurang baik dapat menyadari kesalahannya dan dapat merubah sikapnya untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, beri hapus. Terima kasih. Itu jawaban dari beberapa teman kalian. Sekarang saatnya kalian mendiskusikan, merumuskan masalah yang kalian dapatkan dari video yang kalian saksikan, didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan nanti mendiskusikan, dicatat, nanti kalau hasilnya sudah selesai nanti bisa dipresentasikan di depan. Bisa dipahami? Bisa. Silakan bisa dimulai dari sekarang diskusinya. Silakan gabung sesuai kelompoknya masing-masing. Sampaikan semua. Oke, sampaikan satu-satu. Bisa masing-masing disampaikan satu-satu, boleh disampaikan salah satu ya. Ya. Nanti ketika presentasi bisa disampaikan satu-satu poin per poin-poin, boleh disampaikan salah satu ya, di salah satu. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Untuk kelompok yang lain bisa mendengarkan. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini akan mempresentasikan
pertama, penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya yang membawa kebenaran dan membenarkan isi kitab-kitab samawi sebelumnya yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya seperti kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Yang kedua, perintah kepada setiap muslim untuk menetapkan atau memutuskan suatu perkara berdasarkan kitab yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, bukan berdasarkan hawa nafsunya sendiri atau kelompoknya, termasuk larangan memahami Al-Quran berdasarkan hawa nafsu atau kelompoknya. Tiga, setiap umat telah diberi syariat yang berbeda-beda dan mereka wajib mengikuti isinya, termasuk mengikuti Al-Quran yang merupakan kitab terakhir dari Allah. 4. Allah memberikan syariat kepada masing-masing umat untuk menguji keteguhan iman dan kesungguhan dalam mengimplementasikan syariatnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk informasi akan datangnya Rasul terakhir yang membawa risalah paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad. 5. Perintah untuk berkompetisi dalam berbuat kebaikan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Siapapun yang terbanyak berbuat kebajikan dengan didasari keimanan kepada Allah, maka ia akan memperoleh balasan yang tak terhingga oleh Allah. 6. Peringatan bahwa manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya yang telah dilakukannya di dunia. Seorang muslim. Namun demikian, ada beberapa alasan mengapa manusia diperintahkan untuk berlomba dalam kebaikan, di antaranya 1. Melakukan kebaikan hendaknya dikerjakan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Dorongan untuk berbuat baik yang terbesit dalam hati merupakan rahmat Allah yang belum diberikannya kepada orang lain. Rahmat Allah ini hendaknya ditindaklanjuti secepatnya sebelum tergerus oleh waktu. Ingatlah bahwa kesempatan untuk berbuat sesuatu tidak akan mudah berulang, dan apalagi kematian selalu membayangi kehidupan manusia. 2. Berbuat baik membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan terasa benar hingga dikerjakan secara bersama-sama. Laporan moral orang lain menunjukkan pengorbanan dan niat seterusnya. Jadi penciptaan lingkungan yang memotivasi berlomba dalam kebaikan menjadi hal yang penting. Jadi firman Allah, artinya, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. 3. Langkah awal untuk memulai berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan berasal dari diri sendiri. Motivasi internal ini akan memicu setiap aktivitas diri untuk memprakarsai terciptanya kebajikan-kebajikan lain di sekitarnya. Bukankah Rasulullah telah mengajarkan bahwa barang siapa memulai dengan perbuatan baik, maka ia akan memperoleh pahala dan ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Sungguh indah ajaran Islam. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kami perilaku kompetisi dalam kebaikan yang harus dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih pertanyaannya. Perilaku kompetisi dalam kebaikan yang harus dilestarikan adalah 1. Membaca, mempelajari, menghayati, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengajarkan, membaca, dan menyampaikan isi Al-Quran kepada sesama muslim dimanapun kita berada. 3. Berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menghindari kejahatan. 4. Membiasakan beramal ma'ruf nahi munkar. 5. Berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan tercela. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdoa agar selalu diberi keselamatan, kemudahan, dan berkah. Maka dari itu, kalian harus membiasakan berdoa serta meminta pertolongan kepada Allah. Dua, melakukan sesuatu dan perbuatan kebaikan harus dengan penuh semangat. Jika mengerjakan dengan penuh semangat, tentu dilakukan dengan maksimal akan hasil yang diinginkan sesuai serta kalian harus yakin dan mampu untuk mengerjakannya. Yang ketiga, menjaga konsistensi atau istiqomah dalam melakukan ibadah atau berbuat baik. Dengan selalu istiqomah dalam beribadah atau beramal, maka akan meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang lebih baik. Mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan, ada satu kesamaan antara ilmu dan amal kebaikan yang dilakukan. Jadi harus memiliki keberanian untuk mempelajari ilmu bisa di mana saja asal sibuk dalam mencari ilmu. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh bersosialisasi dan bekerja sama dengan yang lainnya. Dengan bekerja sama akan membawa dampak yang positif di lingkungan sekitar dan menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Untuk yang keenam, menghormati, meniru, dan memodifikasi. Dalam berbuat kebaikan, beramal, atau melakukan sesuatu yang baik, kalian bisa meniru kebaikan atau amal soleh yang dilakukan orang lain. Dengan hal seperti itu, akan memotivasi diri agar lebih bisa beramal dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Baik, apakah ada pertanyaan? Ulangi. Pertanyaan saya terima. Untuk manfaat kompetisi dalam kebaikan dalam meraih kesuksesan, yaitu 1. Mendapat ridho serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadi manusia yang lebih bermanfaat. 3. Pekerjaan dapat selesai dengan cepat. 4. Berusaha atau bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu menjadi lebih baik. 4. 5. Menjadi orang yang bertanggung jawab serta mendisiplinkan diri. 6. Menjalin hubungan baik antar sesama. Presentasi saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari presentasi yang sudah disampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa manfaat berkompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama itu adalah kita mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, pekerjaan dapat selesai dengan cepat. Yang berikutnya, menjadi orang yang bertanggung jawab serta mendisiplinkan diri. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Mungkin sampai di sini pertemuan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan dipelajari bab tentang etos kerja. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang etos kerja. Masih di bab 1, cuman bahasanya tentang etos kerja. Dibaca, dipelajari, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini, sebelum saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Semuanya siap gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.